Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Warga temukan mayat bayi mengapung di pesisir pantai Desa Hilir Muara, Kabupaten Kota Baru. Warga Kuin Utara Banjarmasin keluhkan hilangnya sejumlah penutup drainase. Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Tersangka berinisial HM tersebut digerebek oleh Satreskrim Polsek Banjarbaru Barat di rumah kontrakannya di kawasan Landasan Ulin pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapati barang bukti sabu-sabu seberat 143,79 gram yang terbungkus sejumlah plastik klip. Barang haram tersebut disembunyikan tersangka di kamar mandi, tepatnya di saluran pembuangan air. Anggota Macan Barbar menerima informasi dari masyarakat, langsung menuju ke TKP. Kemudian di TKP menemukan pelaku yang menyembunyikan barang buktinya berupa sabu-sabu di dalam rumah tersebut. Ada kesulitan dan pada saat pencarian mungkin? Pada saat pencarian memang ditemukan pipet dan alat hisap. Keyakinan petugas di lapangan membuahkan hasil. Di pembuangan air ditemukan barang bukti sabu-sabu tersebut kurang lebih 1,5 on. Apa kemungkinan dia ini bandar atau pemakaiannya? Dari keterangannya dia kayaknya pengedar. Dia mengambil barang ke Banjarmasin, kemudian dibaginya dan dia menjualnya. Sudah pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya? Sementara masih dalam pemeriksaan kita. Tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Temuan mayat bayi gegerkan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan mengapung di depan kapal pendarat tank di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru pada Minggu pagi sekitar pukul 10 WITA. Kepala Desa Hilir Muara Nurdin mengatakan, mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh salah satu warganya. Ia pun langsung melapor ke pihak polisi. Kami menerima laporan dari kepala dusun kami yaitu Haji Uktar. Kebetulan kadus kita tuh berada di samping kejadian penemuan bayi tersebut. Nah, kita menerima di jam 10 lewat 11. Kemudian kita sampaikan ke relawan-relawan baik juga di grup-grup pilar juga kita sampaikan. Nah, sampainya di lokasi kita sudah banyak ya warga dan dari instansi lainnya sudah hadir juga. Tidak berselang kemudian sekitar di jam 11 lewat sedikit dievakuasi bayi tersebut. Nah, informasi di lapangan tadi atau kita lihat langsung yaitu bayi tersebut berkelamin cewek. Setelah dievakuasi, jasad bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, Kota Baru untuk divisum. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru menggelar Operasi Disiplin Protokol Kesehatan atau Prokes. Operasi Disiplin Prokes digelar pada Jumat malam dari kawasan Karanganyar, Lapangan Murjani, Panglima Batur, hingga Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memastikan warga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, meski saat ini status PPKM Kota Banjarbaru telah turun ke level 2, warga harus tetap menaati prokes. Alhamdulillah Banjarbaru sudah level 2, tetapi kita tidak boleh euforia dan tidak boleh abai dengan protokol kesehatan. Kita tidak ingin COVID kembali naik, masyarakat yang terpapar semakin banyak, kita tidak ingin itu kembali begitu. Sehingga pada malam hari ini Pak Kapolres, Pak Dandim ini memiliki inisiatif untuk kita kembali melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Ya, untuk malam ini aja, apa ada malam selanjutnya? Ya, insya Allah nanti akan kita adakan lagi, tidak cuma pada malam hari ini aja, tetapi malam-malam yang kita perkirakan akan terjadi kerumunan-kerumunan, misalnya malam minggu, tempat-tempat tertentu, dan insya Allah nanti ada tim patroli yang akan mengontrol. Di level 2 ini tetap terapkan prokes, karena hasil pengamatan di lapangan masih adanya masyarakat yang berkumpul yang tidak menerapkan prokes. Ini juga diantisipasi nantinya ke depan apabila nanti terjadi peningkatan klaster atau penularan. Oleh karena itu saya berharap ke depan masyarakat benar-benar melaksanakan prokes tersebut. Warga Kota Banjarbaru diminta mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan cara tidak mengabaikan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Warga temukan mayat bayi mengapung di pesisir pantai Desa Hilir Muara, Kabupaten Kota Baru. Warga Kuin Utara Banjarmasin keluhkan hilangnya sejumlah penutup drainase. Warga di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara mengeluhkan hilangnya penutup sejumlah drainase di kawasan setempat. Salah satu warga Kuin Utara, Martinah, mengatakan ada 5 drainase yang hilang penutupnya dalam 5 bulan terakhir. Ia menduga hilangnya sejumlah penutup drainase tersebut karena dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, keluhan warga mengenai hilangnya penutup drainase tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, namun belum juga ada tanggapan. Ini besi aja lah. Ini besi. Dijual uang. Kalau karena mungkin bakal dijual uang. Ada berapa sini yang hilang banyak cil tutup drainase? 5. 5 butingan, 5 buah lah. 5. Mulai situ dah sampai ke jembatan tuh 5. 5 lah. Aja. Kalau orang melewat sini membahayakan aja. Kalau membahayakan, makanya itu pilak ikutan apa kayak ban. Kalau punya uang gugur itu sebelum tuh punya uang gugur bakalan. Sebelumnya ada orang jatuh aja kan. Ada kan itu wanita kali sudah pakai itu.
Pakai ban kena lakiku menapalnya pakai Oke. ban. Jadi ya, harapan untuk pemerintah agar dibaiki atau ditambah itu adalah aja supaya ada Nyata supaya kalau ditambah itu nah supaya Supaya lak- kadang supaya lakas sih lah. supaya lakas. Mau kada membahayakan uang tuh nah. Enggak. Maksudnya. Sejumlah drainase tanpa penutup tersebut dinilai membahayakan bagi pengendara. Warga pun berinisiatif memasang balok kayu dan ranting pohon pada lubang drainase tersebut agar pengendara dapat mengetahui. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Warga di kawasan Pangeran, Banjarmasin Utara mengeluhkan jembatan rusak yang ada di kawasan setempat. Jembatan penghubung antar RT 12 dengan RT 23 ini dikeluhkan warga karena kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Jembatan berkonstruksi kayu ulin tersebut, pagar sisi kiri dan kanannya telah rusak, ditambah lagi lantainya juga berlubang, sehingga pengendara yang melintas pun harus berhati-hati. Ketua RT 12 Marsudi menyatakan kerusakan jembatan sudah sering dikeluhkan warga, sehingga pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan kepada pemerintah kota Banjarmasin, namun belum juga ditindaklanjuti. Ya, ini di aspalnya aja. Pernah juga sudah dibaikinya, segala ulin-ulinnya itu pernah juga dibaikinya, digantinya, cuman rusak pulang pernah. Pagar lawan jalannya itulah. Anunya berlubang-lubang kan. Sebelumnya ada warga lah yang jatuh di jembatan itu, Bang. Belum ada bang, Belum ada. Bang. Cuman ya membahayakan juga bang kan, namun kayak itu terus kan akhirnya kan bisa ada juga yang celaka. Kalau itu tuh sebenarnya aku pribadi mengusulkan kan kelurahan kan karena rapat seluruh ketua RT kan, namun 4-5 kali mungkin 4-5 tahun setiap ada musrembang selalu diusulkan untuk diganti dengan beton gitu. Warga meminta pemerintah kota Banjarmasin segera memperbaiki jembatan tersebut. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Guna meningkatkan kemampuan wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan menggelar uji kompetensi wartawan atau UKW Angkatan 13. UKW Angkatan 13 digelar di gedung PWI Kalsel, kawasan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Banjarmasin Timur pada akhir pekan lalu. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 36 jurnalis dari media cetak, elektronik, dan daring. Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi berharap UKW dapat meningkatkan jumlah wartawan yang berkompeten di Kalsel. Dari data PWI Kalsel, wartawan yang berkompeten di Kalsel hanya berjumlah sekitar 300 orang saja. Pandemi menurun, mudah-mudahan bisa target sampai 3 kali kita. Khususnya wartawan-wartawan muda yang banyak sekali. Makanya di daerah-daerah yang masih belum, terus juga kawan-kawan yang kita sudah madya dan utama, yang muda naik madya naik utama, mudah-mudahan akan di 2002 bisa tercover semuanya. Nah, saya berharap kita juga akan bekerja sama dengan kawan-kawan organisasi lain untuk sama-sama memang meningkatkan SDM. Karena kalau PWI agak ini keteter itu kalau satu aja. Di tahun 2021 ini PWI Kalsel menargetkan jumlah wartawan yang berkompeten bisa mencapai 400 orang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini.
Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Warga temukan mayat bayi mengapung di pesisir pantai Desa Hilir Muara, Kabupaten Kota Baru. Warga Kuin Utara Banjarmasin keluhkan hilangnya sejumlah penutup drainase. Guna membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit, Palang Merah Indonesia bersama salah satu pusat kebugaran di Kota Banjarmasin menggelar donor darah. Donor darah digelar di Gedung Akademi Kebidanan, kawasan Setoyo S, Banjarmasin Barat pada akhir pekan lalu. Kegiatan bakti sosial ini diikuti 150 warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin. Salah seorang pendonor, Muhammad Solihin, mengaku bersedia mendonorkan darahnya untuk membantu sesama. Selain itu, menurutnya donor darah dapat membuat tubuh bugar dan sehat. Udah berapa kali nih? Yang keberapa nih udah nih? Yang ke-20 kali kan? Oh, udah banyak lah. Tinggi, alhamdulillah baik. Kenapa nih motivasinya jadi suka berdonor darah? Kita saling membantu sama manusia. Untuk yang kedua, untuk kesehatan. Panitia pelaksana kegiatan donor darah Yuda Pribadi menyatakan, pada kegiatan donor darah ini pihaknya membatasi jumlah peserta yakni hanya 150 orang saja, agar tidak menimbulkan kerumunan. Target kita per 3 bulannya kita menargetkan sekitar 150 pendonor. Dan alhamdulillah tiap 3 bulannya, setiap penyelenggaraan yang kita adakan itu melebihi dari target 150 sampai 175 pendonor. Nah, Bang, ini kan ada kegiatan rutin nih Bang, tujuan dari BSJ dan teman-teman sendiri Bang menggelar ini secara rutin 3 bulan sekali apa nih? Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk mengajak masyarakat untuk sama-sama berbagi, apalagi di dalam masih kita kondisi pandemi ini. Dan alhamdulillah walaupun pandemi, antusias tetap tinggi. Terbukti dengan dari jam 8 kita buka, jam 7 itu pendonor udah pada datang. Oke, biar masih pandemi donor darah tidak berhenti. Ya, itu moto kita biar masih pandemi tapi donor darah tidak berhenti. Dan kita juga mengucapkan kepada masyarakat terima kasih atas kesadarannya untuk berbagi dengan berdonor. Aksi sosial donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit di Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Ratusan peserta ikuti lomba memancing ikan yang digelar di Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola. Lomba memancing ikan dalam rangka Hari Jadi Desa Semangat Dalam ini digelar pada Minggu pagi, diikuti 230 peserta dari berbagai kawasan di Kabupaten Batola. Dalam lomba memancing ini, para peserta harus bersaing mendapatkan ikan lokal air tawar jenis betok atau papuyu dan ikan gabus atau haruan. Salah seorang peserta Hadran mengaku perlombaan memancing ini cukup sulit karena air sungai terlalu jernih, ditambah lagi arusnya juga cukup deras. Nah, itu Bang, hiburan kita nang hari libur ini, hari Ahad, hari Minggu. Ini memang hobi kan mancingnya atau apa? Sebenarnya itu hobi juga Bang, munjun nih lah. Hobi lagi Jalan pada hobi kawan di sampai digahan. Sudah itu juga munjun. Jadi sudah ada dapat ya? Alhamdulillah belum lagi. Nah, Han. Mungkin kendalanya ini apa nih? Kendalanya ini mungkin iwaknya Bang. Pina tarang nih lo melihatnya kira lo di orang-orang ini lo bukan iwaknya. Ketua Panitia Lomba Memancing, Safwani, mengatakan selain dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Semangat Dalam, lomba memancing ini juga bertujuan untuk melestarikan ikan lokal air tawar. Tujuan kita juga untuk meningkatkan kelestarian ikan lokal di
khususnya di daerah Batola, terkhusus lagi di Desa Semangat Dalam. Jadi untuk meningkatkan agrowisata juga, artinya untuk mengikat para pemancing untuk bisa memancing di daerah kami. Itu satu. Terus ikan yang disediakan apa aja nih? Ikan haron dan sama ikan pepuyuh. Kategori yang kita ini yang terberat sama terbanyak. Yang terberat itu ikan pepuyuh, klasifikasinya kalau haruan itu klasifikasi ikut dalam kategori terbanyak. Dalam kegiatan lomba memancing ini, pemenang akan mendapatkan piala dan uang tunai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru menggelar Festival Literasi tahun 2021. Festival Literasi tahun 2021 di Kota Banjarbaru digelar sejak tanggal 15 September hingga 29 Oktober mendatang. Selain meningkatkan minat baca masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan Banjarbaru sebagai kota sastra. Festival Literasi Banjarbaru tahun 2021 merupakan agenda kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat dari berbagai sisi, misalnya dari pelajar, mahasiswa, guru. Jadi kita mengakomodir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Kita menyelenggarakan kegiatan ini agar masyarakat tahu apa saja kegiatan atau fasilitas yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Festival Literasi tahun 2021 di Kota Banjarbaru diisi dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan kreatif untuk siswa dan guru, lomba karya tulis cerita pendek atau cerpen, dan mendongeng. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Warga temukan mayat bayi mengapung di pesisir pantai Desa Hilir Muara, Kabupaten Kota Baru. Warga Kuin Utara Banjarmasin keluhkan hilangnya sejumlah penutup drainase. Tersangka pengedar narkoba di Kota Banjarbaru digerebek polisi. Tersangka berinisial HM tersebut digerebek oleh Satreskrim Polsek Banjarbaru Barat di rumah kontrakannya di kawasan Landasan Ulin pada Rabu 13 Oktober 2021 lalu. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapati barang bukti sabu-sabu seberat 143,79 gram yang terbungkus sejumlah plastik klip. Barang haram tersebut disembunyikan tersangka di kamar mandi, tepatnya di saluran pembuangan air. Anggota Macan Barbar menerima informasi dari masyarakat, langsung menuju ke TKP. Kemudian di TKP menemukan pelaku yang menyembunyikan barang buktinya berupa sabu-sabu di dalam rumah tersebut. Ada kesulitan dan pada saat pencarian mungkin? Pada saat pencarian memang ditemukan pipet dan alat hisap. Keyakinan petugas di lapangan membuahkan hasil. Di pembuangan air ditemukan barang bukti sabu-sabu tersebut kurang lebih 1,5 on. Apa kemungkinan dia ini bandar atau pemakaiannya? Dari keterangannya dia kayaknya pengedar.
Dia mengambil barang ke Banjarmasin, kemudian dibaginya dan dia menjualnya. Udah pernah terlibat kasus narkoba sebelumnya? Sementara masih dalam pemeriksaan kita. Tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Temuan mayat bayi gegerkan warga desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan mengapung di depan kapal pendarat tank di desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru pada Minggu pagi sekitar pukul 10 WITA. Kepala Desa Hilir Muara Nurdin mengatakan, mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh salah satu warganya. Ia pun langsung melapor ke pihak polisi. Kami menerima laporan dari kepala dusun kami yaitu Haji Uttar. Kebetulan kadus kita tuh berada di samping kejadian penemuan bayi tersebut. Nah, kita menerima di jam 10 lewat 11, kemudian kita sampaikan ke relawan-relawan baik juga, di grup-grup pilar juga kita sampaikan. Nah, sampainya di lokasi kita sudah banyak ya warga dan dari instansi-instansi lainnya sudah hadir juga. Tidak berselang kemudian sekitar di jam 11 lewat sedikit dievakuasi bayi tersebut. Nah, informasi di lapangan tadi atau kita lihat langsung yaitu bayi tersebut berkelamin cewek. Setelah dievakuasi, jasad bayi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, Kota Baru untuk divisum. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarbaru menggelar Operasi Disiplin Protokol Kesehatan atau Prokes. Operasi Disiplin Prokes digelar pada Jumat malam dari kawasan Karanganyar, Lapangan Murjani, Panglima Batur, hingga Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memastikan warga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, meski saat ini status PPKM Kota Banjarbaru telah turun ke level 2, warga harus tetap menaati prokes. Alhamdulillah Banjarbaru sudah level 2, tetapi kita tidak boleh euforia dan tidak boleh abai dengan protokol kesehatan. Kita tidak ingin COVID kembali naik, masyarakat yang terpapar semakin banyak, kita tidak ingin itu kembali begitu. Sehingga pada malam hari ini Pak Kapolres, Pak Dandim ini memiliki inisiatif untuk kita kembali melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Ya, untuk malam ini aja, apa ada malam selanjutnya? Ya, insya Allah nanti akan kita adakan lagi, tidak cuma pada malam hari ini aja, tetapi malam-malam yang kita perkirakan akan terjadi kerumunan-kerumunan, misalnya malam minggu, tempat-tempat tertentu, dan insya Allah nanti ada tim patroli yang akan mengontrol. Di level 2 ini tetap terapkan prokes karena hasil pengamatan di lapangan masih adanya masyarakat yang berkumpul yang tidak menerapkan prokes. Ini juga diantisipasi nantinya ke depan apabila nanti terjadi peningkatan klaster atau penularan. Oleh karena itu saya berharap ke depan masyarakat benar-benar melaksanakan prokes tersebut. Warga Kota Banjarbaru diminta mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan cara tidak mengabaikan protokol kesehatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.